buka sarungnya nih sempat ngeliat kan, dia dirangkul gitu bang, malah di bawah gini kan, dibagi pas leher sini kan, sempat pusing juga tuh bang, tengkuk sini kan bang, dibagi kan, kenceng gitu kan dia. Lah nggak masuk itu? Wah, alhamdulillah deh bang. Nah, tuh ngadepinnya harus santai ya. Santai itu, Bang. Jadi nggak panik gitu ya. Gimana caranya sedikit tapi strong. Strong. Wes. Kelas 3 kita tuh waktu itu memang ada juga nih yang kayak model-modelnya si TW Arai itu orangnya santai tuh bang. Memang tapi nyali bang. Nyali jangan ditanya kalau Arai gitu. Kalau Morai memang ganteng tuh si Morai. Tuh ganteng, TW tuh ganteng Arai itu. Dulu ada Morai, Tongger, TW, Adai, tuh. Terus ada si Yosep juga, itu kakak kelas 3 tuh, waktu kita kelas 2 tuh bang. Nah itu, kalau Yosep memang rockris deh bang, rockris dia, jadi jarang ikut basis. Gitu. Paling yang strong-strongnya Tongger, Morai, TW, Adai, itu strong-strong itu bang. Tetap kita satu tubuh nih bang, gitu. Kita bareng-bareng, kita belajar bareng. Kita fighter bareng. Gitu. Jadi di kelas 2 ini memang kalau kita cerita masalah bentrok sama rival sih banyak banget. Udah kita udah ngalamin dari kelas 1, kelas 2 gitu kan. Nah, kelas 3 kita tuh memang semakin dikitnya personil juga lebih waspada, itu lebih gimana ya bang? Kayak ya kalau kita bilang lebih perketat sih gitu loh bang. Jadi tetap nih kelas 1 di depan, kelas 2 di belakang. Gitu. Tetap miring sih, tetap miring gitu bang. Ada kelas 1 cabut disuruh maju lagi. Jadi pokoknya di depan juga ya. Sono ada rival dimajuin, sono banyak banget. Bober lagi, mundur lagi ada abang-abang. Ada abang-abang. Pokoknya kalau mundur selangkah ditendang 2 kali bang. Iya. Gitu. Jadi maju kena mundur kena tuh kayak film Dono. Bang kamu harus maju pokoknya bang. Gitu. Iya. Tapi kita solid lah sama kayak si Inje, Codo itu memang kita saling mengisi sih bang gitu kan. Ya namanya kita juga basis bareng gitu. Jadi semuanya itu memang Codot tuh dulu tekbal juga dia, berendam di lumpur 2 tahun sampai katanya enggak. Itu ceritanya ada tuh bang, berendam di lumpur ada ceritanya tuh bang. Tar aja itu bang. Wah seru tuh ceritanya tuh, itu ketawa-tawa tuh bang. Tapi sport jantungnya. Oh sport jantung, iya. Ada tuh buat Codot. Ada amalan-amalan ya gitu ya. Kalau salah amalan repot juga. Tuh ceritanya ada tuh bang tuh, itu dulu zamannya si Bang Codot mandi lumpur tuh bang ya. Itu bener tuh bang, itu pagi-pagi tuh bang. Itu pagi-pagi kita di Estol itu 7:30 jam 8 lah pak, kita belum berangkat tuh. Memang kita waktu itu lagi mau ada acara apa gitu. Kita diundang kalau nggak salah tuh bang sama anak Cawang tuh bang. Anak Halim. Sama anak 45, Bas 45 bang. Oh anak 45, tapi yang sekolahnya di Blok M? Di Blok M, sama 160 kalau kita diundang sama mereka. Makanya kita agak siang tuh datang itu bang. Ketemunya di Cawang? Di Cawang. Berangkat bareng dari situ? Iya, kita cuman masih bingung waktu itu mau naik apa nih, kita mau naik atas berapa, kita masih 45 atau 15 di situ? Iya, 45 atau 15 lah di situ kan Cawang. Kita lagi ngumpulin ongkos nih buat naik basis ya kan. Tiba-tiba miring nih bang nih, satu patas nih. Dari arah bola kapal. Nah kita pikir itu anak Israel kan, kita masih santai-santai aja tuh bang. Dia nggak teriak-teriak tuh bang. 9A ya berarti? 9A tuh bang. Kita waktu itu cuma berapa orang tuh ya. Datang di satu basis, langsung turun tuh bang. Langsung teriak dia tuh. Teriak, budut. Di situ udah, sampai kita juga lagi ngumpulin ongkos ya kan bang buat naik patas tuh. Ongkos kemana tau akhirnya? Iya, udah diterang gitu kita kaget juga tuh bang. Kaget. Patas miring bang. Ani sempat ketangkap tuh bang. Waduh. Ketangkep kan. Dirangkul tuh Ani tuh waktu itu. Dirangkul. Yang lain kemana? Wah udah pada berantakan itu. Berantakan. Udah kayak ini ya. Telur diacak-acak ya. Sebetulnya kalau misalkan emang nggak kaget, kita mungkin bisa perlawanan tuh bang. Karena kita kaget aja tuh bang. Kaget langsung dong, kita pikir anak Israel kan, teman kita gitu kan. CS. Tuh dia teriak budu tuh, ketangkep lah tuh. Ini sempet dibagi tuh bang. Kayak barang tuh, dibagi leher tuh bang. Sama anak budu tuh. Pakai apa tuh? CR?
BR sih bang, kayak golok babi gitu bang modelnya. Soalnya dia pendek. Pendek cuman lebar gitu bang. Oh iya, gitu. golok Ada babi. sih sempet ngeliat tuh, karena dia pas ngebuka sarungnya nih sempet ngeliat kan dia dirangkul gitu bang, malah di bawah gini kan, dibagi pas leher sini kan, sempet pusing juga tuh bang, tengkuk sini kan bang dibagi kan, kenceng gitu kan dia. Lah nggak masuk itu? Wah, alhamdulillah deh bang, ya kan. Halo, terbalik apa gimana BR itu? Terbalik tuh bang, kayak itu bang. Iya, terbalik kayaknya. Iya, sampai di terakhir gue tekbal kejar tuh mati itu. Nah, lu bingung juga ya? Wah, panik bang. Maksudnya lu bingung, padahal gua nggak tekbal kan gitu? Itu dia, yang tekbal nunjuk sapi nih dia gitu. Kena tuh bang leher tuh bang, sempet pusing tuh kan, lari kemana nih gitu kan. Nah, si Codot nih, bang Codot nih, lari tuh ke rawa-rawa tuh dia tuh. Wah. Lari ke rawa, namanya banyak bang ya kan. Tuh di sweeping tuh, di sekitarin gitu bang. Kita Nih, tuh. Codot swamping apa pakai rawa sih? Bisa lumpur kayak bang ini bang. Kerawa dia, rawa yang sebelah mana nih? Rawa dekat pinggir tol tuh bang. Pinggir tol tuh ada pohon-pohonan rawa gitu, cuman mungkin ada airnya tuh bang. Gitu. Nah itu ya acak-acak lah kita tuh bang. Jadi alhamdulillah sih bang, cuman Bang Moray yang kena nih, Bang Moray nih. Saat itu Moray kena. Moray kena waktu itu dia lagi ngumpet di dalam tiga perapat itu bang. Cuman Tiger nih biar tahu nih anak Jakarta, anak Bekasi soalnya yang tahu bukannya Tiger macan nih, tiga perapat. Jadi nangkis BR tuh bang. Wis. BR ditangkis pakai tangan ya? Tangan. Jebol tangannya. Jebol nggak tuh, kirain mau tekbal bang. Oh iya. Sempat ada berapa jahitan tuh bang dia itu bang, kena deh. Alhamdulillah sih ya masih selamat sih bang gitu kan. Nah kita setelah cabut balik lagi tuh bang ke ESO tuh, ngumpul lagi tuh. Ngumpul lagi. Lihat si Bang Moray kena kan. Ya aneh, Bang Codot sama Nje berangkat ke kapal. Berangkat ke sekolah minta kolekan bang. Buat Bang Moray nih. Kolekan alhamdulillah tuh kita minta kolekan, habis minta kolekan dapet balik lagi bang ke Bekasi, nggak sekolah kita bang. Nggak sekolah. Bang, itu Moraynya nggak dijahit dulu, apa gimana? Jahit dulu ke klinik bang, gitu kan. Jahit dulu ke klinik. Jadi ya sedih senangnya kita di situ tuh bang, masih tetap solid lah gitu kan. Walaupun kita berantakan, kita ngumpul lagi bang. Gitu. Jadi waktu itu memang Bang Codot ya sempat perjuangan juga sih waktu itu kan. Dia yang bawa Bang Moray ke klinik kan, buat dijahit dulu kan. Gitu. Memang alhamdulillah lah kapal solid. Wih, pasti. Nah itu kelas 2 tuh bang waktu itu bang. Itu ceritanya Bang Codot tuh masuk rawa-rawa tuh bang. Segini bang. Wah bajunya udah dekil banget itu. Bagus bukan lumpur hidup nih. Lumpur hidup kena kesedot dia set ya. Bukan Codot lagi namanya tuh bang. Kelas 2 tuh ya. Kelas 2 tuh bang. Wah ceritanya masih seru juga tuh. Kita juga ngalong-ngalong ke mana. Nah cerita-cerita ngalong tuh di kelas 2 udah mulai main-main ke basis-basis lain tuh. Ke Bintaro, Ciputat tuh. Wih, pasti ada cerita tuh di ngalong-ngalong itu nih. Ada bang, ceritanya tuh waktu itu di Tampur bang. Taman Puring? Taman Puring itu kita bantu 74 tuh bang waktu itu bang. Oh, bis 74 yang apa ya, Keradal dia? Bintaro tuh. Oh, 69 lah ke sana. 7471 sih. 7471 lah gitu. Basis itu waktu itu. Karena dulu kebetulan teman sekolah yang kena bang. Teman kelas. Teman kelas kena waktu itu kan, sempat diculik juga dia. Kita pantekin tuh Taman Puring tuh, budu Taman Puring tuh bang. Pantekin, ya itu. Bulu, mistik. Iya, dari situ udah kita nggak langsung pulang, langsung babas udah ke tempat dia. Ke arah Bintaro kan, nongkrong gitu kan. Nginep-nginep ngalong-ngalong situ bang. Wah seru sih bang. Sempat bentrok juga di Taman Puring waktu itu bang. Cuman karena ada pos polisi kan di situ kan bang. Jadi nggak lama juga sih bentroknya bang. Udah keburu sama tembakan ke atas itu, udahlah kita bubar gitu kan. Tuh akhirnya pada nggak pulang, nginep di rumah teman. Ya, di rumah teman tuh sambil bakar ayam tuh bang. Bakar ayam, ngalong-ngalong. Gantian nih bang, nanti kalau misalkan Bekasi punya acara, mereka datang gitu bang. Kita datang gantian. Jadi memang ya ada undangan-undangan lah antar basis bang gitu kan. Diundang sama basis Ciputat, diundang sama basis 69 gitu bang. Kita lanjutin nih cerita ngalongnya. Siap. Ya. Ada F16 nih mau lewat. Wes. Break dulu, break. Break.
Masih lagi nih lanjutnya kita ngobrolin ngalong-ngalongnya Bang Sebo nih. Masih lanjut. Nah, biasa dah kadang-kadang suka ganti-gantian ngalong gitu tuh masih di posisinya kelas 2. Adalah kendala-kendala masih yang diceritain sama Bang Sebo gitu. Nah, Bang, setelah kelas 2 nih dengan cerita ngalong segala macam ya mungkin juga pasti ceritanya sama ya. Maksudnya pasti ketemu bentur-benturan juga dengan beberapa sekolah-sekolah rival pada saat itu. Abang naik ke kelas 3 nih Bang. Kelas 3 berarti Abang ada di atas istilahnya puncak komando gitu. Puncak komando benar. Posisinya yang mana punya tanggung jawab lebih besar lagi. Naik ke kelas 3, punya adik kelas 2 dan ada kelas 1 lagi yang masuk lagi. Nah, cerita Abang di kelas 3 nih gimana nih? Kalau kelas 3 Bang waktu itu ya Bang, kalau kelas 1 kita tuh ada banyak waktu itu, kebetulan tuh banyak banget, hampir 10 orang lah, 10-11 orang lah kelas 1 kita itu tuh. Jadi dapet tuh seleksi di tatar-tatar itu di jalur, kita ambilin basis-basisnya. Ada juga kebetulan ada basis Pulau Gadung, kita ambilin masuk ke basis 27 juga tuh Bang, basis Bekasi gitu. Karena waktu itu memang pernah ada basis atas 4 Pulau Gadung. Balik ke Cakung kali ya? Iya, balik ke Cakung tuh Bang. Jadi masuknya ke 27 juga deh. Dari sini nyambung lagi deh, naik Tiger gitu kan. Nah itu kelas 1 kita tuh banyak. Nah kelas 3 nih udah mulai-mulai ya bisa dibilang agak sedikit ngerem sih Bang sebetulnya gitu kan. Udah kelas 3 ya? Udah kelas 3 nih, kita juga harus pikirin buat ujian juga kan Bang gitu kan. Nah tapi dengan kelas 3, kelas 2 kita nih si Bagul sama Yokel nih udah naik down kan Bang ibaratnya kan gitu. Jadi mereka tetap harus edukasi ke junior-junior juga kan buat bahwa kita tuh gimana survive-nya. Benar, gimana kita satu basis itu harus saling mengisi kan, harus kompak gitu kan. Ya kalau memang kira-kira ada yang nggak strong gitu ya lebih baik ngomong atau kita tatar juga sekalian tuh Bang waktu itu. Jangan tanggung lah. Jangan tanggung, benar gitu. Fight sekalian gitu kan. Nah, pada waktu itu memang kita pernah ada juga sih bentrok sih Bang sama Kampung Jawa 7 gitu kan. Nah, itu kita di CSW kita juga udah jadi sama-sama natar nih ibaratnya nih Bang. Mereka juga sama kayak gitu ya. Ya mereka natar kelas 1, kita natar kelas 1 juga gitu kan. Kita bentrok, beberapa kali kita bentrok, memang di Fortuna di kita tuh Bang. Kita bisa menang sih lawan mereka. Mereka juga sempat kocar-kacir juga gitu kan. Pernah juga tuh Bang kejadian kita sama anak 70 Bang. Oh, Bulungan. Bulungan 70. 70 itu per letting punya nama sendiri dia. Yeah. Ekstremis lah, apalah gitu 70 kan. Ada nama-nama itu. Nama-nama masing-masing per angkatan dia. Jadi waktu itu kita kelas 3 sih Bang. Waktu itu kelas 3 kita ngejalanin di CSW di Bulungan itu ketemu sama 70 malah gitu kan. 70 gimana tuh? Sense-nya ketemu 70 gimana tuh? Wah itu 70 karena mungkin gini Bang ya, kalau aneh rasa sih dia emang sekolah yang favorit ya, Mas dalam artian gini Bang, 70 kan memang orang-orangnya orang-orang bisa dibilang orang tajir nih Bang ya gitu kan, orang-orang yang berduit lah gitu. Jadi kayaknya dia udah punya intel duluan sih Bang gitu. Jadi pada saat kita baru bergerak sedikit aja, intel udah mulai nembak-nembakin tuh Bang. Kita sempat kacir juga tuh di Bulungan CSW waktu itu. Cuman kita nggak nyerah begitu doang sih Bang gitu. Mereka juga ngadain perlawanan juga ke kita. Sempat pecah juga tuh bentrok tuh di situ tuh. Tapi ya karena memang intelnya juga udah siap kan. Jadi udah kita di gilir ke jalur. Balik ke jalur. Terus ya udah 70 masuk lagi kandangnya dia itu Bang. Ya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang kena sih Bang. Cuman seru aja di situ Bang. Gitu. Seru ya. Kadang kita suka ini nih bedain 70 sama Kampung Jawa nih Bang nih gitu kan. Karena kadang suka sebentar sih nongkrongnya 70 gitu kan. Texas ketemu nggak sama Texas? Texas sih waktu itu pernah ketemu di depan jalur malah Bang. 46. Iya, di depan jalur tuh. Texas. Iya, Texas. Sempat ya ada sedikit lah sama Texas lah. Texas gitu. ya. Kalau cerita-cerita dulu sebelum kelas 3 sih sempat ngejalanin juga ke daerah Kebayoran sih Bang gitu. Kebayoran lama gitu kan. Di bawah terowongan flyover tuh. Wah, gimana tuh cerita bawah terowongan tuh? Seru kayaknya. Wah, seru banget itu. Jadi bawahnya itu kan pasar nih Bang ya. Pasar tuh. Berarti bawah flyover berarti? Pasar rakyat gitu sih Bang. Tradisional. Ngemper-ngemper gitu kan. Nah,
kita ngejalanin tuh bang. Naik apa nih kita situ? Waktu itu naik Patas 21 kalau nggak salah bang. Wah, berarti anak Ciputat tuh. Kita nyambung sih bang gitu. Bareng sama anak 21 berarti. Bareng semua, jadi satu sekolah tuh bang, berangkat semua. Oh gitu, berangkat. Kita juga mau kadang suka digabung sama anak Poncol juga sih bang. Gitu, ikut. Anak Poncol suka ikut suka datang gitu kan. Kalau ulang tahun Poncol suka datang ke jalur Blok M gitu. Kita diundang bareng, jalan bareng gitu. Nah di Bayoran itu sempat ketemu tuh bang gitu. Kita jadi sama anak sekolahnya itu sedikit, tapi sama warga sama kampungannya jadi banyak gitu bang. Oh jadi kecot di situ. Kecot anak sekarang kecot. Jadi sempat ada perlawanan sih di bawah rapper itu di Bayoran itu. Jadi kita sempat ketemu sih bang. Sebenarnya sih bukan kita cari anak itu. Cuma ketemunya pas ada dia, ya udah bang. Itu waktu CNC sekolah SMA CNC itu bang. SMA CNC itu juga strong juga sih itu dia bang. Nah, ketemu di Metro Mini, kita bantai tuh bang. Metro Mini habis tuh bang kacanya udah bang. Metro Mini penumpang berturun gitu kan. Ya memang bisa dibilang agak sedikit ekstrim juga sih bang ya kita bang ya. Anak kapal itu ya, cuman karena mungkin udah ketemu rival jadi emosinya udah beda lagi gitu bang. Tanggung basah ya. Tanggung lah ya, udah ketemu kan depan mata gitu bang. Ya udahlah, jadi dari basis kalau nggak salah sih waktu itu dari Bintaro sih bang, anak Bintaro yang ngenain tuh. Jadi tuh anak udah posisinya udah jatuh, udah ketimpa sama BR, terus dari kolong tuh ada tuh. Ini sih tuh, kayak sih anak Bintaro tuh yang naik tuh, jadi dipakai CR bang, disabet tuh bang, betisnya tuh bang, sabet betisnya nancep, terus ditarik gitu bang. Waduh. Ini juga ngeliatnya udah, ini tadi mau ngebagi jadi nggak ngebagi tuh bang, udah parah deh pokoknya tuh bang. Jadi di situ tuh pecah tuh bang, jadi Metro Mini udah hancur, kebetulan juga anak banyak kan ngelewatin pasar, mungkin kampungan pasar juga merasa nggak nyaman gitu kan bang ya. Jadi ada juga terganggu lah. Jadi ada juga pedagang yang ngeluarin BR juga sih bang. Gitu. Jadi sempat ada akhirnya malah ribut sama kampungan juga bang. Sempat ada perlawanan tuh bang di situ bang. Kita ya banyak namanya di pasar ya bang ya, banyak juga ibu-ibu lah ya gitu kan, anak kecil juga gitu. Jadi udah kita lebih minggir lah gitu kan. Nyari safety. Iya, safety kita bawa ke pinggir. Dekat rel waktu itu ada kereta tuh bang gitu bang, kita lagi jelas inget banget tuh bang, bunyi pedang tuh tang ting gitu tuh. Anak ketup sama kereta api itu bang, jadi kita nggak bisa kemana-mana waktu itu gitu. Inget banget tuh gitu. Padahal kalau sekarang nih jadi aktor film laga mestinya bisa ya. Harusnya tuh bang, jadi kungfu tuh bang. Jadi udah punya basic. Jadi pernah denger tuh bang namanya pedang beradu-adu tuh. Ya rasa-rasa ngeri pasti ada lah bang. Ya tapi kita tetap harus bersatu sih bang gitu. Bersatu gimana ya, kalau yang depan udah mulai keteter kita bantuin lah gitu kan bang. Itu sampai di jalur itu, balik ke jalur itu jam 10 jam 11 malam tuh bang. Kita dari pagi jam 6 berangkat ke sekolah, pulang jam 10 itu baru sampai jalur tuh bang. Belum lagi pulang ke Bekasinya itu bang. Waduh. Story bener itu bang. Asik banget itu. Dan itu memang 3 tahun yang luar biasa. Yang luar biasa bang. Itu jadi kita memang bareng-bareng, anak siang, anak pagi, 616, 615 gabung semua bang. Di situ memang ya kebersamaan kita lah bang. Gitu. Jadi kita antar basis juga udah mulai ya ada apa ya bang ya, istilahnya kita udah kelas 3 nih bang. Udah kelas 3 kita udah oke lah gitu kan, udah mulai sedikit ngerem lah gitu kan. Memang kelas 1 kita masih berambisi nih gitu, kita yang ngerem itu ambisi, jadi ya udahlah gitu kan, kalau memang harus bentrok kita bentrok aja udah bang gitu. Soalnya posisinya kalau masih 3 gitu kan 3, 2, 1 masih terbawa kan gitu. Apalagi dengan posisinya ibaratnya satu hal ntar dulu ya. Codot berisik udah nyuruh break dulu. Ntar lagi deh. Bentar bang Codot ya. Bentar. Masak air.
Baik lagi nih. Salam satu darah. Salam satu udara. Makasih banyak udah mantengin terus. Nah, tuh sebenarnya kelas 3 udah ngerem nih. Kelas 1-nya masih ambisi. Masih ambisi, Bang. Gitu ya. Karena saat posisinya tahun-tahun itu masih ada kayak tongkat estafet terus yang dikasih itu saat itu. Jadi turun-temurun begitu terus ya kan. Bener, Bang. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian masih banyak sebenarnya. Masih ada, Bang. Di mana aja tuh kejadian itu tuh? Masih ada 3, kalau aneh inget-inget sih masih ada 3 tempat lah, Bang. Itu di daerah Pancoran tuh ada, terus sama anak SMA Purnama, Poer. SPM Poer tuh. Kita pernah nyerang ke sekolahnya juga tuh, Bang. Wah, Nah, terus juga sama di depan jalur ada tuh, Bang. Panjalur ya. Jalur Blok M tuh, ya, sama anak murid, Bang. Kayak gitu ya. Masih ada 3 cerita lagi nih, Masih ada masih 3 panjang nih cerita. cerita ini, Bang. Tapi kayaknya harus dibantuin juga nih sama like komennya nih kalau mau dengar cerita ini soalnya waduh Panjang nih, panjang. nih yang ngantri banyak juga nih, harus bagi-bagi juga nih ceritanya nih. Cerita Bang Sebo ternyata masih ada lagi yang mungkin nanti kita bisa tanyain lagi di session berikut gitu, karena keterbatasan waktu juga kan, begitu kan posisinya. Iya, Bang. Bang Sebo ya, mungkin masih cerita-cerita yang tempat-tempat itu nanti kita sih harap bisa ada ceritanya lagi, terus story-nya kayak gitu ya. Sampai sekolah diserang tuh kita masih ada cerita. Wih, Polan KGR, diserang tuh, KGR tuh. KGR nyerang penerbangan. Itu ulang tahun gitu. KGR tuh, Bang. Ulang tahun dia KGR. datang ke sekolahan. Sekolahan kita. Wah, udah tahan dulu Bang. Ntar ya Bang ceritanya Bang. Subscribe dulu, komen yang banyak, kita lanjut ceritanya. Anak KGR kalau mau denger, mau nonton juga nggak nape. Mungkin yang posisi tahun-tahun itu juga tahu ceritanya ketika ente-ente nyerang kapal. Nah kayak gitu. Paling kagak tahu dah historinya kayak apa. Kalau di Kapal True Story sendiri kan tahulah anak kapal kayak gimana. Kita ceritain adanya aja, adanya kayak gimana gitu. Cuman ya itu mah cerita lalu gitu. Nah Bang, kalau masuk ke zaman sekarang nih Bang, udah zaman-zamannya milenial digital ini nih posisinya. Pemikiran Abang nih kayak gimana nih? Anak-anak sekolah nih harusnya kayak gimana kalau sekarang Bang? Nah, kalau untuk seperti itu, Bang, yang kita lihat sekarang nih, aneh ini Bangnya pribadi yang lihat gitu kan. Ya kalau untuk zaman-zaman sekarang yang udah maju digital seperti ini, ya kalau bisa ya manfaatin lah sebaik mungkin ya, Bang, gitu kan. Dengan adanya seperti ini juga kita bisa share informasi gitu kan, bisa share ya pengalaman-pengalaman yang ya mungkin bisa diambil bisa diambil baiknya Bang ya gitu kan. Jadi untuk anak-anak sekolah zaman sekarang ya kalau bisa hindarilah seperti itu Bang, karena memang sebetulnya yang positifnya itu juga ada sih Bang sebetulnya gitu kan. Negatifnya pun kalau saya rasa juga pasti ada Bang. Banyak ya. Banyak banget. Jadi positifnya itu adalah memang kebersamaan kita sama teman gitu kan. Ya kita bisa saling kompak, kita bisa saling share gitu kan Bang. Kita bisa saling tolong menolong antar sama basis gitu kan Bang. Jadi ya kalau untuk negatifnya sih ya hindarilah yang mungkin itu zaman kita udah lalu ya Bang ya gitu kan. Zaman-zaman kita sama-sama sekolah cari ilmu, didiain sama orang tua, ya sudah cukup lah kayak seperti itu Bang. Jadi mudah-mudahan pendidikan sekarang juga udah semakin maju, semakin bagus. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, bener Bang. Apalagi informasinya udah mulai gampang dilihat ya Bang, info-infonya kan lewat gampang media lah. sosial gitu kan. Ya mudah-mudahan juga pendidikan di zaman sekarang ini di Indonesia khususnya juga sudah bisa lebih rapi lagi ya Bang ya. Jangan sampai ada lagi yang tawuran-tawuran seperti itu, karena memang satu posisi itu merugikan orang lain sih Bang, intinya pasti seperti itu ya sih, Bang. Karena memang orang yang nggak bersalah pun bisa kena imbas gitu lah Bang. Jadi ya mudah-mudahan dengan seperti ini KTS seperti ini kita bisa memajukan pendidikan Indonesia dan mungkin yang lainnya juga kalau bisa udah hindari seperti itu, karena memang merugikan diri sendiri dan orang lain juga gitu sih Bang. Jadi kalau bisa memang ya jangan ada lagi lah seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari media-media seperti tawaran-tawaran antar warga itu ya kalau bisa hindarilah aja seperti itu lagi, karena memang pendidikan itu adalah perkembangan atau adanya kemajuan negara di pendidikan itu Bang. Gitu. Soalnya selama ini gue juga kan tanya-tanya nih, karena gue juga kan setelah kita
lulus dari sekolahan, ternyata di dunia kerja ketemu bekas rival tadinya atau apa yang akhirnya nyari duitnya bareng gitu, sama-sama. Jadi teman satu sekolahan dan lain-lain. Dan mereka ketika gue tanya, lu dulu itu punya masalah apa mana kapal? Mereka juga nggak ada yang tahu sebenarnya gitu. Jadi ada satu generasi mungkin ya saat itu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu yang kita ternyata bantai-bantaian sama saudara. Mas saudara, benar Bang. Kayak gitu. Makanya ya mohon maaf, KTS ini posisinya memang kita sesuai dengan deskripsi. Maksudnya adanya kita merangkai kisah lalu, kini, dan nanti gitu. Maksudnya kisah lalunya itu memang setiap narasumber ini anak-anak kapal pasti punya cerita lalu. Dan rata-rata cerita lalunya kayak gitulah. Nggak jauh-jauh dari kayak begitu, ribet-ribetnya gitu lah. Yang ini yang memang nostalgia lah katakanlah kita ceritain itu, tapi di penghujung ini kita juga kepengen hal itu nggak usah lagi lah, karena ini udah 2020 nih men. Udah bukan zamannya lagi. Nggak zamannya lagi gitu loh, zaman tekbal apa segala macam dulu, aduh. Kita nggak usah deh. Kita nggak saling menjatuhkan ya antar sekolah, cuman ini adalah hanya story. Gitu. Hanya story aja. Istilahnya buat saudara-saudara CJ, saudara-saudara Budi Utomo, saudara-saudara 70 Bulungan dan lain-lain. Ya, hal ini cuma kilas balik aja cerita masa lalu yang mana saat ini KTS sendiri ngarep nih. Kalau temen-temen nih saudara-saudara yang tadi kita sebutin nih punya channel juga, kita sama-sama deh teriakin perdamaian. Paling nggak minimal kita minta adik-adik kita tuh jangan ada yang mulai kayak gitu. Jadi kita kasih kanvas rem adik-adik kita gitu. Soalnya nih kita mikirin bangsa nih. Gimana nih bangsa Indonesia punya generasi-generasi emas. Iya gak? Bener Bang. Punya orang-orang yang istilahnya di dunia yang sekarang ini nih mumpuni lah, katakanlah mantep nih orang-orang Indonesia nih. Kayak gitu, nggak kaleng-kaleng gitu loh. Apalagi dengan mungkin teman-teman yang dulu ngerasain fight di jalan itu, minimal mentalnya udah punya. Paling nggak cengeng, nggak bakalan cengeng. Pasti fighter. Jadi nanti jiwa ke depan itu semakin bagus gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan itu kita tumbuhkanlah sikap ya seperti itu Bang, kayak tadi tuh kebersamaan, solidaritas seperti itu. Jadi kita punya masa depan yang tadi yang Bang Sinyo bilang, masa depan yang emas, generasi-generasi yang emas itu bagus banget. Jadi memang itu hanyalah sebuah story, sebuah cerita, itu adalah masa lalu kita lah, gitu, masa lalu kita. Jadi kita nggak saling menjatuhkan, kita saling support antar sekolah kita dulu. Sekarang kita bisa jadi teman nanti kita di dunia medsos seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita bisa saling silaturahmi lagi ke depannya. Kita boleh mengadakan antar ATS seperti ini dengan pihak-pihak sekolah yang lainnya. Terima kasih banyak sudah like dan subscribe-nya, komen-komennya. Kita juga bakal tampilin alumni-alumni yang udah mungkin bisa dibilang katakanlah anak penerbangan, terus yang udah jadi pilot lah, yang udah jadi paskas atau apa. Insya Allah ke depan akan kita hadirkan untuk sebagai motivasi. Gitu loh. Motivasi untuk adik-adik semuanya gitu. Jangan lupa juga, kita masih satu bendera. Benderanya masih merah putih. Lagunya masih Indonesia Raya. Gitu. Oke, friend. Terima kasih banyak, friend. Bang Sebo, makasih banyak nih. Terima kasih Bang Sinyo. Waktunya. Terima kasih. Udah banyak cerita yang lalu-lalu, semoga jadi pembelajaran aja. Kita kayaknya udah kenyang gitu. Adik-adik mainin yang lain aja deh, jangan yang kayak gitu. Beneran, kita ngasih tahu karena kita udah nyobain. Thanks to Kapal Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kru-kru yang lainnya juga. Bang Jodot, Bang PW, anak 616 15 603. Thanks all. Like-nya, subscribe, komennya. Jangan lupa. Lu gedein kapal, berarti lu segedein KTS. Gak usah tonton dulu, lu like dulu, gitu baru tonton. Pencet tuh jempol. Pencet dulu. Thank you ya. Thank you. Bang, makasih banyak. Salam satu udara. Thank you. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kedepannya anak penerbangan dan Budut lebih solid lagi.